Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiwi Livi Adila. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 yang akan membahas tentang proyek ortopedagogik. Dengan kelompok saya, yang pertama yaitu Aisyah Firna Agusta dengan NIM 210003002, dan yang kedua Disti Mairani Anandita dengan NIM 210003090, dan yang terakhir yaitu saya Tiwi Livi Adila dengan NIM 210003172 yang akan membahas tentang proyek ortopedagogik dengan dosen pengampunya Bapak Arisrul Mahdi, APD, MPD. Baiklah, saya akan membahas tentang proyek ortopedagogik. Yang pertama, ortopedagogik. Ortopedagogik adalah cabang ilmu yang mempelajari, membahas tentang anak berkebutuhan khusus dengan memberikan bimbingan kepada anak yang berkelainan fisik, mental, emosional, sosial, dan juga menangani masalah-masalah anak berkebutuhan khusus sehingga dapat membantu memberikan pelayanan baik mengenai hambatan yang dialaminya. Ortopedagogik juga mempelajari ilmu tentang proses pendidikan anak berkebutuhan khusus agar bisa membantu anak yang berkelainan dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam proses pendidikannya, tujuannya untuk membantu anak berkebutuhan khusus atau anak pendidikan luar biasa dan disesuaikan dengan kemampuannya, berbeda dengan anak normal yang tidak memerlukan perhatian khusus dalam proses pendidikannya. B. Perkembangan paradigma. Paradigma sendiri adalah sebuah cabang cara pandang atau asumsi tentang bagaimana mengatasi masalah dan untuk anak berkebutuhan khusus. Paradigma adalah tentang pendidikan inklusif di mana lebih terfokus kepada kebutuhan belajar di kelas bisa tanpa adanya pemisah. Yang A, secara medis. Dalam pandangan medis, anak berkebutuhan khusus hanya dikelompokkan berdasarkan jenis kecacatan kondisi masing-masing, dan pendidikan pun hanya ditempatkan pada pendidikan luar biasa saja seperti SLB segregasi. B. Secara humanistik. Pandangan humanistik telah jauh berkembang di mana anak berkebutuhan khusus dan memberikan perubahan pandangan masyarakat dunia terhadap anak dan pendidikannya. Dalam pendidikan humanistik tidak hanya lagi dikelompokkan berdasarkan jenis kecacatannya, tetapi telah dikategorikan dalam pendidikan berkebutuhan khusus yang telah dirujuk dalam bentuk asesmen, yaitu berkebutuhan khusus hambatan belajar yang dibagi menjadi dua, yakni secara permanen atau berasal dari faktor internal dan temporer atau berasal dari faktor eksternal. Bentuk pendidikan pun berbentuk reguler atau pendidikan inklusi. Perkembangan paradigma. 1. Paradigma pendidikan khusus atau PLB atau Special Education. Dalam paradigma pendidikan khusus atau PLB atau Special Education melahirkan layanan pendidikan yang bersifat sekresi dan layanan pendidikan integrasi. Layanan pendidikan sekresi yaitu layanan pendidikan yang diberikan pada satu jenis kecacatan tertentu dalam bentuk sekolah khusus seperti sekolah khusus untuk anak tunanetra, sekolah khusus untuk anak tunarungu, dan lain-lainnya. Sementara layanan pendidikan yang dianggap lebih maju yaitu anak-anak penyandang anak-anak yang menyandang kecacatan, layanan pendidikan disatukan dengan anak penyandang cacat di sekolah biasa. Dengan syarat anak penyandang cacat dapat diterima di sekolah biasa apabila dapat mengikuti ketentuan yang berlaku bagi anak-anak bukan penyandang cacat. Konsep Special Education atau PLB pendidikan luar biasa. Dan dalam sistem pendidikan sekresi, anak penyandang cacat dilihat dari aspek
karakteristik kecacatan atau labeling sebagai dasar dalam memberikan layanan pendidikan, sehingga setiap kecacatan harus diberikan layanan yang khusus yang berbeda dari kecacatan lainnya, atau dalam praktek terdapat sekolah khusus atau sekolah luar biasa untuk anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa. Yang kedua yaitu paradigma pendidikan khusus atau Special Needs Education. Konsep pendidikan kebutuhan khusus Special Needs Education dilihat kebutuhan dari spektrum yang sangat luas, yaitu bahwa setiap anak memiliki kebutuhan yang bersifat khusus. Oleh karena itu, anak berkebutuhan khusus meliputi dua kategori: anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara (temporary special needs) dan anak berkebutuhan khusus yang bersifat menetap (permanently special needs). Pendidikan berkebutuhan khusus Special Needs Education memandang anak tersebut, anak penyandang cacat, sebagai individu yang khas untuk keragaman dan perbedaan individu yang sangat diamati. Anak berkebutuhan khusus temporer atau temporary special needs adalah anak yang mengalami hambatan akibat dari faktor-faktor lingkungan. Anak tersebut memerlukan bantuan khusus untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialaminya. Apabila mereka tidak mendapatkan layanan pendidikan yang tepat sesuai dengan kebutuhan, tidak mustahil hambatan-hambatan tersebut akan menjadi permanen. Yang B, anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen. Anak berkebutuhan khusus, baik yang bersifat temporer maupun yang bersifat permanen, memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan hambatan belajar dan kebutuhan-kebutuhannya. Bidang studi yang membahas tentang penyesuaian pendidikan anak berkebutuhan khusus adalah pendidikan berkebutuhan khusus. Special Needs Education adalah anak yang mengalami hambatan-hambatan dan kebutuhan khusus akibat dari kecacatan tertentu. Misalnya kebutuhan khusus akibat dari kehilangan fungsi penglihatan, kehilangan fungsi pendengaran, perkembangan atau kognitif yang rendah, gangguan fungsi gerak atau motorik, dan lainnya. Wilayah kebutuhan khusus menjadi sangat luas karena tidak dianalogikan dengan lokasi tempat layanan yang bersifat khusus atau sekolah khusus atau sekolah luar biasa seperti pada konsep pendidikan khusus PLB atau Special Education, tetapi lebih bersifat fungsional, yaitu layanan pendidikan bagi semua anak yang membutuhkan layanan khusus pendidikan atau Special Education Needs. Yang C, anak berkebutuhan khusus atau ABK. ABK adalah anak yang memiliki kondisi beragam ciri yang berbeda dengan anak pada umumnya, di mana proses pertumbuhan dan perkembangan mengalami kelainan dan juga mengalami keterbatasan fisik, mental, sosial maupun emosional, sehingga perlu diberikan pelayanan yang dibimbing oleh pendidikan berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus terbagi menjadi kategori, yaitu yang pertama, anak berkebutuhan khusus permanen atau tetap adalah anak berkebutuhan khusus yang menyebabnya berasal dari lahir atau dari dalam, sehingga perlu diberikan layanan pendidikan kebutuhan khusus yang bersifat permanen atau sumber hidup. Salah satu contoh anak berkebutuhan khusus bersifat permanen adalah kelainan pada anggota badan akibat pertumbuhan yang tidak sempurna ketika lahir. Yang kedua, anak berkebutuhan khusus temporer atau sementara adalah anak berkebutuhan khusus yang penyebabnya berasal dari lingkungan atau dari luar, sehingga dapat diberikan layanan pendidikan kebutuhan khusus yang dialami bisa hilang. Salah satu contoh anak berkebutuhan khusus temporer yaitu anak yang mengalami gangguan-gangguan emosi karena trauma akibat kekerasan yang dialami di rumah, di mana anak ini tidak dapat
kasih sayang dan proses pembelajaran dari kedua orang tuanya. Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus yang pertama adalah tunanetra. Anak tunanetra dibagi menjadi dua, yaitu low vision, blind, di mana untuk low vision dalam penglihatan walaupun terhambat masih bisa melihat dengan jarak tertentu atau dengan bantuan, sedangkan blind atau buta adalah anak yang sama sekali tidak bisa melihat. Yang kedua adalah tunarungu. Anak tunarungu memiliki masalah pada saraf pendengarannya, sehingga kemampuan yang ia miliki terbatas. Anak ini bisa saja mengalami hambatan bicara karena perkembangannya bahasanya tidak sama seperti anak normal pada umumnya. Yang ketiga adalah tunagrahita. Anak tunagrahita memiliki hambatan pada intelektual yang rata-rata IQ-nya berada pada angka di bawah umum, sekitar 70, sehingga sering kali terjadi pada kasus hambatan akademiknya. Yang keempat adalah Down syndrome. Down syndrome memiliki gangguan pada genetika di mana saat gen bertambah menjadi 21 pada anak yang menyebabkan gangguan perkembangan karena genetika inilah anak Down syndrome disebut anak kembar sedunia. Yang kelima adalah tunadaksa. Tunadaksa berasal dari kata tuna dan daksa. Tuna yang berarti rusak atau cacat dan daksa yang berarti tubuh. Menurut Sujihati Sumatri, tunadaksa adalah suatu keadaan yang terganggu atau rusak sebagai akibat dari gangguan bentuk atau hambatan pada otot, sendi, dan tulang dalam fungsi yang normal. Kondisi ini bisa disebabkan oleh kecelakaan, penyakit, atau juga disebabkan oleh pembawa sejak lahir. Yang ketujuh adalah tunalaras. Anak tunalaras adalah anak yang mempunyai kesulitan dalam mengatur kontrol sosial, perilaku, serta emosinya. Kerap kali disebut sebagai anak nakal. Namun tidak banyak orang tua bahwa ini sebenarnya adalah suatu disabilitas bagi anak-anak yang biasa disebabkan oleh trauma, disfungsi pada otak, atau faktor keturunan. Yang kedelapan adalah autis. Anak autis memiliki permasalahan dalam perkembangan sarafnya. Gejalanya bisa berkembang dan terdeteksi kecil untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak autis. Anak autis adalah dengan terapi yang didampingi oleh orang tua. Kelainan ABK atau anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah kelainan fisik. Adalah kelainan yang terjadi pada organ tubuh yang tertentu, di mana kelainan tersebut mengakibatkan fungsi fisik pada tubuh tidak dapat menjalankan tugasnya secara normal atau dengan baik. Yang B adalah kelainan mental. Adalah anak yang memiliki penyimpangan dalam kemampuan berpikir secara logis, ketidak kritis dalam menanggapi dunia sekitar. Kelainan pada mental terbagi atas dua. Yang pertama kelainan mental subnormal, yaitu kelainan mental dalam arti lebih. Yang kedua kelainan mental senormal, yaitu kelainan mental dari arti kurang. Yang ketiga kelainan perilaku sosial. Kelainan perilaku sosial adalah mereka yang mengalami kesulitan menyesuaikan diri terhadap lingkungan, tata tertib, normal sosial, dan lain-lain. Yang D adalah dasar hukum pendidikan. Dasar hukum atau pendidikan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada ayat 1 dan 2. Setiap warga negara memiliki hak untuk sama memperoleh pendidikan, dan warga negara yang memiliki kelainan fisik,
emosional, intelektual, atau sosial yang berhak memperoleh pendidikan khusus. Undang-undang ini menjadi bekal diwujudkan pendidikan inklusif atau pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 29 Ayat 3, yaitu siapa saja yang termasuk ke dalam anak berkebutuhan khusus. Undang-Undang Dasar 1900 Bab 13 Pendidikan Pasal 31 yang berbunyi, yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan dan pengajaran. Yang kedua adalah pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran termasuk di dalam anak-anak berkebutuhan khusus. Dengan demikian, jelas bahwa pemerintah telah menjamin anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pelayanan pendidikan khusus. Anak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama dengan anak yang tidak memiliki kebutuhan khusus. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur tentang masalah pendidikan di Indonesia. Pada bab 2 tentang dasar, fungsi, dan tujuan, pada pasal 2 berbunyi, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 3 menyatakan, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaan bangsa yang martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk perdamaian bangsa, perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. Pada bab 4 tentang hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah, bagian ke-1 tentang hak dan kewajiban warga negara. Pasal 5 menyatakan, yang pertama, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Yang kedua, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Yang ketiga, warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Yang keempat, warga negara yang memiliki potensi, kecerdasan, dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Yang kelima, setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Pasal 6 yang berbunyi, yang pertama, setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Yang kedua, setiap warga negara bertanggung jawab terhadap berlangsungnya penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga, dasar-dasar formal khusus penyangkut pelayanan terhadap anak yang berkebutuhan khusus yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, bab 6 tentang jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pada bagian ke-11 tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, pasal 32 berbunyi, yang pertama, pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial,
atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Yang kedua, pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, atau yang mengalami bencana alam, sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Yang keempat, ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus. Pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut oleh pemerintah. Tempat mereka mendapatkan hak dan pendidikan. Yang pertama, tempat mereka mendapatkan pendidikan. Anak berkebutuhan khusus bisa ditemukan di kelas reguler dengan anak normal lainnya. Dan kelas ini disebut dengan kelas inklusi, di mana sekolah mengakomodasi semua anak tanpa terkecuali. Ada perbedaan secara fisik, intelektual, sosial, emosional, bahasa, atau kondisi lainnya. Namun sayangnya, tidak semua sekolah menerapkan hal ini, dan biasa anak berkebutuhan khusus akan menempuh pendidikan dalam SLB, yaitu sekolah luar biasa yang diperuntukkan bagi anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan akomodasi dalam pendidikan. Yang kedua, tempat mereka mendapatkan hak dan pendidikan. Setiap manusia memiliki hak asasi untuk mendapatkan pendidikan. Begitu juga dengan anak berkebutuhan khusus. Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sangat penting bagi kehidupan agar mereka dapat berinteraksi dengan orang lain dan juga dapat diperlakukan sama dengan anak normal lainnya. Mendidik anak berkebutuhan khusus memang tidak mudah untuk dilakukan. Layanan untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus terbagi ke dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama, bentuk layanan pendidikan segresi adalah sistem layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan sekolah umum. Ada 4 bentuk pelayanan pendidikan dengan sistem segresi, yaitu A. Sekolah luar biasa atau SLB adalah lembaga pendidikan yang hanya diperuntukkan bagi anak ABK saja, yaitu anak yang memiliki keterbatasan fisik dibandingkan anak normal. Di mana anak berkebutuhan khusus ini mungkin cara belajarnya lambat dibandingkan anak yang bersekolah di sekolah umum. Mungkin anak ABK lebih banyak bermain sambil belajar dibandingkan anak sekolah di sekolah umum. Yang B, sekolah bisa bersama berasrama. Anak adalah bentuk sekolah luar biasa yang dilengkapi dengan fasilitas asrama peserta didik. SLB berasrama tinggal di asrama. Pada SLB berasrama terdapat kesinambungan program pembelajaran yang ada di sekolah dengan asrama, sehingga asrama merupakan tempat pertumbuhan setelah anak-anak di sekolah. Selain itu, SLB berasrama merupakan pihak sekolah yang sesuai bagi peserta didik karena mereka terbatas fasilitas antarjemput. C. Sekolah luar biasa dengan kelas jauh adalah bentuk sekolah luar biasa yang disediakan untuk memberikan layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang tinggal jauh yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Yang D. Sekolah luar biasa dengan guru kunjung adalah satu layanan terhadap ABK yang tidak siap mengikuti proses pembelajaran di SLB terdekat. Guru hanya berfungsi untuk guru kunjung yang datang ke rumah-rumah ABK untuk melayani mereka belajar. Yang kedua, bentuk layanan pendidikan inklusif adalah bentuk layanan pendidikan di mana anak-anak berkebutuhan khusus dapat belajar berasrama dengan anak-anak reguler lainnya. Sistem pembelajaran pengajaran, kurikulum, sarana dan asrama serta sistem penilaian sekolah inklusif akan lebih menargetkan kebutuhan anak kebutuhan khusus penyandang disabilitas sehingga mereka dapat beradaptasi dalam menerima pendidikan sebaik mungkin.
Yang ketiga adalah bentuk layanan integrasi atau terpadu, adalah bentuk layanan pendidikan integrasi yang seringkali disebut dengan istilah sekolah terpadu. Ada tiga bentuk kepaduan dalam layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus, yaitu kelas biasa. Yang pertama itu kelas biasa. Di kelas biasa, anak berkebutuhan khusus bersama-sama dengan siswa biasa atau normal, terlibat dalam proses belajar dan secara penuh menggunakan kurikulum di mana sekolah tersebut berlaku. Pada kelas biasa, guru pembimbing khusus hanya berfungsi sebagai konsultan bagi ABK untuk penasehat kurikulum maupun permasalahan dalam mengajar. Yang kedua adalah kelas bisa dengan ruang bimbing khusus. Pelayanan khusus tersebut diberikan di ruang bimbingan khusus oleh guru pembimbing. Di kelas ini, anak berkebutuhan khusus belajar di kelas biasa dengan menggunakan kurikulum di mana sekolah tersebut berlaku, serta mengikuti pelayanan khas untuk mata pelajaran tertentu yang dikhususkan pada anak ABK. Kelas khusus biasanya terdapat beberapa siswa yang memiliki derajat khusus yang relatif sama. Tujuan pembentukan kelas khusus adalah untuk membantu anak berkebutuhan khusus agar tingkat tidak tinggal kelas. Pada kelas khusus, kelas ini ABK mengikuti pendidikan sama dengan kurikulum di SLB secara penuh di kelas khusus daripada sekolah umum. Guru pembimbing khusus dan berfungsi sebagai pelaksanaan program di kelas tersebut. F. Kondisi pendidikan anak berkebutuhan khusus pada saat pandemi. Yang pertama, keadaan pendidikan ABK saat pandemi. Tentu saja, seperti anak pada umumnya, ABK melakukan pelajaran jarak jauh, walaupun dalam kasus ABK pembelajarannya dilakukan secara bertahap, seperti mencampurkan luring dengan daring untuk anak yang berkebutuhan khusus. Yang terpenting adalah cara membangun komunikasi yang tepat dengan anak berkebutuhan khusus saat daring dan membuat mereka tertarik dengan semangat yang akan dilakukan pada kelas daring berikutnya. Hal ini tidak terpisah dari peran orang tua di rumah anak berkebutuhan khusus, di mana orang tua pun membantu anak untuk mengikuti kelas dengan perhatian khusus terhadap anak. Kondisi pendidikan anak berkebutuhan khusus pada saat pandemi ini sangatlah menurun. Dalam satu pembelajaran yang biasa sudah mulai meningkat dalam pembelajaran, namun saat pandemi ini sangatlah menurun. Dimulai dari 2020, ketika semua aktivitas terhambat karena COVID-19 melanda, semua aspek kehidupan secara serentak terdapat karena keterbatasan pergerakan, tidak terkecuali bidang pendidikan. Anak pendidikan khusus pada kondisi pandemi ini, pendidikan di sekolah dalam proses pembelajaran dilakukan secara bertahap seperti proses pembelajaran daring dan luring. Karena anak ABK ini pada saat luring mereka membutuhkan layanan khusus oleh guru yang mengajarnya. Tujuannya supaya anak ini bisa menangkap pembelajaran yang diajarkan oleh guru, bisa melakukan komunikasi lancar antara siswa ABK dengan guru pada saat proses pembelajaran berlangsung. Pendidikan yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka atau luar jaringan, setahun terakhir ini dilakukan secara daring. Tidak semua pelajar dapat beradaptasi dengan perubahan yang kondisi fisik dan psikis siswa yang beragam, membuat proses adaptasi menjadi sebuah tantangan terutama bagi siswa-siswa berkebutuhan khusus. Siswa-siswi ini membutuhkan perhatian lebih dalam keseharian, tidak terkecuali di sekolah, sehingga dengan adanya pandemi ini berdampak sangat signifikan terhadap kondisi mereka. G. Quality Education atau Sustainable Development Goals bagi anak berkebutuhan khusus.
Quality education atau diartikan juga sebagai pendidikan yang berkualitas sangatlah penting bagi anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan peserta didik lainnya di dunia pendidikan. ABK juga perlu difasilitasikan untuk pembelajaran agar dapat terlepas dari keterbatasan sehingga dapat membentuk karakter terutama kepercayaan diri. Kualitas pendidikan inklusif telah ada kemajuan besar dalam pencapaian target pendidikan dasar universal. Jumlah anak-anak keluar dari sekolah telah menurun hampir setengah. Quality education ialah salah satu program dari 17 program SDGs yang memiliki tujuan menjamin pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar untuk semua. Tujuan ini perlu diperkuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dalam beberapa aspek disesuaikan dengan situasi kondisi Indonesia. Sustainable Development Goal 4 atau SDG 4D 2030 Agenda for Sustainable Development SDG 4 terdiri dari 10 target. Target pertama yaitu target 4.1 pendidikan dasar dan menengah gratis. Menuliskan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang gratis serta setara dan berkualitas yang mengarah pada hasil pembelajaran yang relevan efektif. Menyediakan pendidikan dasar menengah gratis didanai oleh publik inklusif merata berkualitas selama 12 tahun, di mana setidaknya 9 tahun adalah wajib yang mengarah pada hasil pembelajaran yang relevan harus dipastikan untuk semua tanpa diskriminasi. Yang kedua adalah target 4.2. Akses yang sama terhadap pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas. Memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses pengembangan anak usia dini yang berkualitas, perawatan dan pendidikan prasekolah dasar sehingga mereka siap untuk pendidikan dasar. Penyediaan setidaknya 1 tahun pendidikan prasekolah dasar gratis dan wajib berkualitas didorong untuk disampaikan oleh pendidikan yang telah terlatih serta pengembangan dan pengusahaan anak usia dini. 3. Target 4.3 akses yang sama pendidikan teknis kejuruan pendidikan tinggi yang terjangkau. Memastikan akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki pendidikan teknis, kejuruan dan tersier yang terjangkau dan berkualitas termasuk universitas. Pentingnya mengurangi hambatan pengembangan keterampilan dan pendidikan dan pelatihan teknis kejurusan atau TVET mulai tingkat menengah serta pendidikan tinggi termasuk universitas dan untuk memberikan kesempatan belajar seumur hidup bagi kaum muda dan orang dewasa. Penyediaan pendidikan tinggi harus dibuat secara progresif sejalan dengan perjanjian internasional yang ada. Yang keempat adalah target 4.4 meningkatkan jumlah orang dengan keterampilan yang relevan untuk kesuksesan finansial. Secara substansial, meningkatkan jumlah dan orang dewasa memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknis dan kejuruan untuk pekerjaan yang layak dan kewirausahaan. Akses yang adil ke TVET perlu diperluas sementara kualitasnya terjamin. Kesempatan belajar harus ditingkatkan dan direvisi dengan menggunakan berbagai modalitas pendidikan dan pelatih sehingga semua pemuda dan orang dewasa terutama anak perempuan dan
anak laki-laki memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan berkompetensi yang relevan untuk pekerjaan dan kehidupan yang layak. Kedua adalah akuisisi keterampilan. Di luar keterampilan khusus pekerjaan, penekanan harus ditempatkan pada pengembangan keterampilan kognitif dan non-kognitif tingkat tinggi atau dapat pindahkan seperti pecahan masalah, pemikiran kritis, kreativitas, kerja tim, keterampilan komunikasi, dan resolusi konflik yang dapat digunakan di seluruh berbagai bidang pekerjaan. Yang kelima adalah target 4.5, menghapus semua pendidikan diskriminasi, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan memastikan akses yang sama ke semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan tinggi bagi mereka yang rentan, termasuk penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan anak-anak dalam situasi rentan. Inklusi dan kesetaraan. Semua orang tanpa memandang jenis kelainan usia, ras, wanita, kulit, etnis, bahasa, agama, politik, atau pendapat lain, asal kebangsaan atau sosial, properti atau kelahiran, serta penyandang disabilitas, migran, masyarakat adat, dan anak remaja, terutama mereka yang berada dalam situasi rentan atau situs lain, harus memiliki akses ke pendidikan yang inklusi dan berkualitas serta kesempatan belajar sepanjang hayat. Kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus dan strategi yang ditargetkan termasuk penyandang disabilitas, masyarakat adat, etnis, minoritas, dan orang miskin. B. Kesetaraan gender. Semua anak perempuan dan laki-laki harus memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan berkualitas tinggi, mencapai tingkat yang sama, dan menikmati manfaat yang sama dari pendidikan. Gadis, remaja, dan wanita muda yang mungkin menjadi korban kekerasan berbasis gender, pernikahan anak, kehamilan dini, dan beban pekerjaan rumah tangga yang berat, serta mereka yang tinggal di daerah pedesaan yang miskin dan terpencil, memerlukan perhatian khusus. Dalam konteks di mana anak laki-laki dirugikan, tindakan yang ditarget harus diambil untuk mereka. Kebijakan yang ditunjuk untuk mengatasi ketidaksetaraan gender akan lebih efektif jika menjadi bagian dari paket keseluruhan yang juga mempromosikan kesehatan, keadilan, tata pemerintahan yang baik, dan kebebasan dari pekerja anak. Yang enam adalah target 4.6, literasi dan numerasi universal. Memastikan bahwa semua pemuda dan sebagian besar orang dewasa, baik pria maupun wanita, mencapai literasi dan numerasi prinsip. Strategi dan tindakan untuk target ini didukung oleh pemahaman kontemporer tentang literasi sebagai rangkaian tingkat percakapan dan konteks tertentu. Ini melampaui pemahaman tentang dikotomi sederhana melek huruf versus buta huruf. Oleh karena itu, tindakan untuk target ini bertujuan untuk memastikan bahwa pada tahun 2030 semua orang muda dan orang dewasa dan di seluruh dunia seharusnya telah mencapai tingkat kecakapan yang relevan dan diakui seluruh dunia, seharusnya telah mencapai tingkat kerapan yang baik dan diakui dalam keterampilan literasi dan berhitung fungsional yang setara dengan tingkat yang dicapai pada penyelesaian pendidikan dalam yang berhasil. Yang ketujuh adalah target 4.7, pendidikan untuk membangun berkelanjutan dan kewarganegaraan global.
Memastikan bahwa semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Keterampilan yang diperlukan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan termasuk antara lain melalui pendidikan untuk membangun berkelanjutan dan gaya hidup berkelanjutan, hak asasi manusia, kesehatan, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan anti kekerasan, kewarganegaraan global, dan apresiasi budaya keberagaman dan kontribusi budaya untuk membangun pembangunan berkelanjutan. Penting memberikan tempat sentral untuk memperkuat kontribusi pendidikan terhadap pemenuhan hak asasi manusia, perdamaian dan kewarganegaraan yang bertanggung jawab dari tingkat lokal hingga global, kesetaraan gender, pembangunan berkelanjutan dan kesehatan. Isi pendidikan tersebut harus relevan dengan fokus pada aspek kognitif dan non-kognitif pembelajaran. Pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang dibutuhkan oleh warga negara untuk menjalani hidup yang produktif, membuat keputusan tepat dan berperan aktif secara lokal dan global dalam menyelesaikan tantangan global dapat diperoleh melalui pendidikan untuk membangun kelanjutan dan pendidikan kewarganegaraan global yang mencakup pendidikan pendamaian dan hak asasi manusia, serta pendidikan antar budaya dan pendidikan untuk pemahaman internasional. Yang kedelapan, target 4 besar A, membangun dan meningkatkan sekolah inklusif dan aman. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang peka terhadap anak, disabilitas, dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, tanpa kekerasan, inklusif dan efektif untuk semua. Target ini menjawab kebutuhan akan instruksi fisik yang memadai dan lingkungan yang aman, inklusif yang memelihara pembelajaran untuk semua, terlepas dari latar belakang atau status disabilitas. Yang kesembilan adalah target 4 besar B, memerlukan beasiswa pendidikan tinggi untuk negara berkembang. Secara substansial, memperluas secara global jumlah beasiswa yang tersedia untuk negara-negara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang, negara-negara berkembang kepulauan kecil, dan negara-negara Afrika untuk pendaftaran di pendidikan tingkat, termasuk pelatihan kejuruan dan teknologi informasi dan komunikasi, program teknik dan ilmu di negara maju, negara dan negara berkembang lainnya. Program beasiswa dapat memainkan peran penting dalam memberikan kesempatan bagi kaum muda dan orang dewasa yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan mereka, di mana negara maju menawarkan beasiswa kepada siswi dari negara berkembang. Hal ini harus disusun untuk membangun kemampuan negara berkembang, sementara pentingnya beasiswa diakui oleh negara-negara donor didorong untuk meningkatkan bentuk-bentuk didukung lain untuk pendidikan. Sejalan dengan SDG 4, pendidikan 2030 fokus pada kesetaraan, inklusi, dan kualitas. Beasiswa harus ditargetkan secara transparan kepada kaum muda dari latar belakang yang kurang beruntung. Yang ke-9 adalah target 4 besar C, meningkatkan pasokan guru yang berkualitas di negara-negara berkembang. Secara substansial, meningkatkan pasokan guru yang berkualitas termasuk melalui kerjasama internasional untuk pelatihan guru di negara-negara yang berkembang, terutama negara kurang berkembang di negara berkembang pulau kecil. Guru adalah kunci untuk mencapai semua target SDG 4. Ini membutuhkan perhatian segera dengan tenggat waktu yang lebih cepat karena kesenjangan pemerataan dalam pendidikan diperburuk oleh kekurangan dan distribusi guru yang terlatih secara profesional, terutama di daerah tertinggal, karena guru adalah kondisi yang mendasar untuk menjamin pendidikan yang berkualitas. Guru dan pendidikan harus berdayakan, direkrut,
diupah secara memadai, termotivasi, berkualitas, profesional, dan didukung dalam sistem yang dikelola dengan sumber daya baik dan efisien. Baiklah, itulah pembacaan dari hasil diskusi kelompok kami, itu kelompok 2 tentang proyek ortopedagogik. Jika ada salah dalam perkataan maupun ucapan, saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't keep my love